Di tanah Bone, Sulawesi Selatan, jauh sebelum masa kini, pernah berdiri sebuah kerajaan yang sangat termasyhur bernama Kerajaan Mampu. Ini bukan sembarang kerajaan. Tanahnya begitu subur sehingga padi tumbuh dengan bulir-bulir emas, dan rakyatnya hidup dalam kedamaian tanpa kekurangan sandang maupun pangan. Di puncak kemegahan itu, bertahtalah seorang raja yang disegani, yang memiliki seorang putri dengan kecantikan tiada tara. Kecantikan sang putri begitu memikat, kulitnya bersih dan halus, seolah tak pernah tersentuh debu dunia. Keseharian sang putri dihabiskan di atas rumah panggung istana yang megah. Seperti layaknya putri bangsawan Bugis pada masa itu, ia gemar menenun kain. Suara alat tenunnya yang beradu, tek, tok, menjadi irama yang menenangkan di sore hari. Namun, nasib kerajaan ini berubah hanya karena satu peristiwa kecil di suatu siang yang terik. Hari itu, sang putri sedang duduk menenun sendirian di anjungan istana. Mungkin karena rasa kantuk yang berat atau tangannya yang sedang licin karena keringat, alat tenunnya yang disebut toropong tiba-tiba terlepas dari genggaman. Alat itu meluncur jatuh melalui celah lantai kayu, menggelinding hingga ke tanah di kolong rumah panggung. Sang putri menatap ke bawah dengan rasa malas yang luar biasa. Baginya, turun menuruni tangga istana yang tinggi hanya untuk mengambil satu alat terasa sangat berat. Tanpa berpikir panjang, dan tanpa menyadari bahwa langit dan bumi sedang mendengarkan, ia berteriak lantang mengucapkan sebuah sumpah. Siapapun yang bisa mengambilkan toropongku yang jatuh itu, serunya, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara perempuanku. Dan jika dia laki-laki, aku bersumpah akan menjadikannya suamiku. Kata-kata itu melayang di udara, berat dan mengikat. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki menaiki tangga istana. Sang putri tersenyum, mengira salah satu pengawal atau dayang yang datang membantu. Namun, betapa terkejutnya ia ketika melihat siapa yang muncul. Bukan pangeran gagah, bukan pula dayang cantik, melainkan seekor anjing jantan milik kerajaan yang datang sambil menggigit toropong itu di mulutnya. Anjing itu meletakkan alat tenun tersebut tepat di kaki sang putri, lalu duduk menatapnya seolah menagih janji. Sang putri terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi. Dalam adat dan budaya leluhur, ada atau ucapan seseorang adalah harga dirinya. Janji adalah hutang yang harus dibayar, tak peduli betapa pahit kenyataannya. Dengan gemetar, sang putri menyadari bahwa ia telah terikat sumpah dengan seekor hewan. Ia tidak bisa lari. Kabar ini dengan cepat sampai ke telinga raja. Sang raja, yang selama ini dikenal bijaksana, mendadak kehilangan akal sehatnya karena rasa malu yang begitu besar. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putri kesayangannya, permata kerajaan Mampu, harus menepati janji untuk bersanding dengan seekor anjing. Baginya, martabat kerajaan jauh lebih tinggi daripada sebuah kejujuran. Tidak, tolak raja dengan keras. Kita tidak akan membiarkan hal memalukan ini terjadi. Lupakan sumpah itu. Anggap tidak pernah terucap. Namun, sang putri, dengan air mata berlinang, mencoba mengingatkan ayahnya bahwa mengingkari sumpah adalah pantangan besar yang bisa mendatangkan bencana. Tapi raja sudah gelap mata. Rasa malu telah menutupi hati nuraninya. Untuk menutupi aib itu, dan karena ketidakmampuannya menghadapi kenyataan, raja justru memerintahkan seluruh istana untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan berniat lari dari tanggung jawab moral tersebut. Tapi, alam semesta memiliki caranya sendiri untuk merespons ketidakjujuran. Langit di atas kerajaan Mampu tiba-tiba berubah gelap, padahal hari masih siang. Angin berhenti berhembus, dan suasana menjadi hening yang mencekam. Tidak ada badai, tidak ada gempa, hanya kesunyian yang perlahan merambat dingin. Perlahan tapi pasti, sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi. Dimulai dari ujung kaki sang putri, kulitnya mulai mengeras. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat seperti batu. Bukan hanya sang putri, sang raja yang sedang duduk di singgasananya pun merasakan hal yang sama. Kepanikannya berubah menjadi kebekuan. Para dayang yang sedang memasak, para pengawal yang berjaga, bahkan hewan-hewan ternak di kolong rumah, semuanya perlahan berubah wujud. Tidak ada teriakan kesakitan, hanya kepasrahan saat tubuh-tubuh yang hidup itu berubah menjadi batu yang dingin dan kaku. Kerajaan yang tadinya hangat dan penuh tawa, dalam sekejap mata terkunci dalam waktu. Mereka dikutuk bukan oleh penyihir jahat, melainkan oleh janji yang diingkari dan kesombongan yang menolak kebenaran. Hari ini, jika kita berkunjung ke desa Cabeng di Kabupaten Bone, kita bisa menemukan sebuah gua yang dikenal sebagai Gua Mampu. Masuklah ke dalamnya, dan kalian akan merasakan aura masa lalu yang begitu kuat. Di sana, stalaktit dan stalagmit membentuk pemandangan yang menakjubkan sekaligus memilukan.
Jika diperhatikan dengan seksama menggunakan bantuan cahaya, kita bisa melihat bebatuan yang menyerupai bentuk manusia. Ada batu yang menyerupai seorang putri yang sedang termenung, ada bentuk yang mirip dengan raja yang gagah. Bahkan ada batu yang menyerupai lumbung padi dan seekor anjing. Masyarakat setempat percaya, itu bukanlah sekadar batu biasa. Itu adalah bukti nyata dari kerajaan Mampu yang membatu. Kisah ini diwariskan turun-temurun bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai nasihat abadi bagi kita semua. Bahwa lidah kita, meskipun tak bertulang, memiliki kekuatan yang tajam. Bahwa janji yang terucap haruslah dipertanggungjawabkan, dan bahwa lari dari kenyataan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kerajaan Mampu mungkin telah hilang di telan zaman, namun pesan moralnya tetap hidup, sekeras dan seabad batu-batu yang kini menghuni gua tersebut.